Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Bengkulu, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya, Reski Fitriana J dari SLB Negeri 3 Kota Bengkulu. Saya, Lindawati dari SMP Negeri 22 Kota Bengkulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rizky? Alhamdulillah Ibu, baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak? Alhamdulillah sehat Ibu. Di rumah dan di sekolah. Alhamdulillah semuanya sehat, semangat. Ya, alhamdulillah. Ya Ibu Rizky ya. Pada Ya. kesempatan ini kita akan melakukan supervisi. Iya Ibu. Bu Rizky nanti akan melakukan praktek coaching bersama rekan coaching. Dan kemudian sebelum melakukan coaching ini ada beberapa hal yang mau Ibu saya sampaikan. Di antaranya yang pertama rubrik penilaian dalam kesehatan dan coaching. Sebagaimana yang kita ketahui ada prinsip-prinsip dan kompetensi coaching yang harus kita pahami. Saya akan mengamati nanti proses coaching Ibu Rizky dengan coaching. Kemudian saya akan melihat sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian ada beberapa yang ingin saya tanyakan ini Ibu, dalam praktek coaching nanti apa yang ingin Ibu Rizky tanyakan? Baik Ibu, dalam praktik coaching nanti ada kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama presence, bagaimana menghadirkan fokus ya Bu, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu adalah memberikan pertanyaan berbobot. Oke, jadi dari 3 kompetensi itu mana yang lebih spesifik ingin Bu Rizky kembangkan? Dari ketiga kompetensi tadi Ibu, saya memilih 2 kompetensi yang akan saya kembangkan lebih spesifik ya Bu, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, menurut Bu Rizky nanti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Jadi dalam coaching kali ini saya ingin agar coaching saya nanti menemukan solusi dan atas permasalahan atau problem yang timbul ya Bu ya. Jadi bisa menemukan solusi yang efektif untuk menghadapi permasalahan yang dialami. Baik, proses coaching Ibu Rizky bisa dimulai. Nanti saya akan mengamati proses coaching dan nanti setelah coaching kita ngobrol-ngobrol lagi. Rizky ya? Oke, silahkan. Assalamualaikum Ibu Reni. Waalaikumsalam Bu Rizky. Apa kabarnya hari ini Bu Reni? Alhamdulillah baik. Bu Rizky apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Reni. Bu Reni, saya dengar-dengar katanya Bu Reni mau ada yang disampaikan atau mau diceritakan ya? Iya Bu Rizky, ini di sekolah itu saya itu merasa kurang dukungan dari kepala sekolah. Iya. Karena itu kita sekarang kan sudah kurikulum Merdeka Belajar, dimana pembelajaran kita harus bervariatif. Beberapa kepala sekolah itu menganggap pembelajaran itu harus dalam kelas. Ketika saya membawa anak keluar, nah katanya masuk katanya. Itu yang saya dapat di setiap hari. Oh, jadi pembelajaran sekarang ini masih monoton ya Bu Reni ya, Iya. karena kita sudah pakai kurikulum Merdeka, jadi pembelajaran sekarang kan bervariatif, bisa di dalam kelas, bisa di ruang kelas gitu ya Bu Reni ya. Tapi Ibu Reni kurang dukungan gitu ya dari kepala sekolah. Baik Ibu Reni, kayaknya kita nggak mesti ngobrol terlalu lama ya, mungkin cukup 15-20 menit. Kita ngobrol-ngobrol aja tentang apa sih keinginannya Bu Reni, mau bagaimana sih gitu. Keinginannya Bu Reni ini mau bagaimana dari permasalahan ini tadi? Ya, saya ingin tentu pembelajaran berjalan dengan lancar, menyenangkan bagi anak. Jadi saya ingin dukungan kepala sekolah paham tentang pembelajaran kurikulum 13, yaitu pembelajaran yang bervariatif, yang menarik bagi anak. Ya, jadi pembelajaran tidak mesti hanya di dalam, bisa dilakukan di luar, di alam bebas, bisa juga dibawa ke luar seperti dharma wisata, outdoor, seperti itu. Kira-kira dari hasil percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan gitu? Yang saya ingin dapatkan semoga nanti
kepala sekolah bisa memahami tentang kurikulum 13 kurikulum merdeka. Nah, sehingga dia mau mendukung kami sebagai guru-guru di sekolah untuk pembelajaran. Ya, artinya Ibu Reni ingin kepala sekolah itu memberikan dukungan penuh ya Bu Reni, supaya juga dia kepala sekolah tadi lebih memahami ya bagaimana kurikulum merdeka ini sebenarnya gitu ya, bagaimana pembelajarannya, bagaimana metodenya ya. Dari yang Ibu Reni sampaikan ya, kondisi yang idealnya itu kan pembelajarannya bervariatif gitu kan, bisa pembelajaran yang bermakna, berpihak pada murid, itu kan sudah mencapai skala 10 Bu Reni ya. Nah, dari kondisi ini kalau kita buat skala 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Ibu Reni ada di posisi mana Bu Reni? Baru posisi 5. Oh iya, baru di posisi 5 Bu Reni ya. Baik, dari sekarang berada di posisi 5, kira-kira bisa ditingkatkan ke skala berapa nanti Bu Reni? Skala 8 atau 9, kalau bisa 10 Oh iya, jadi kita 8 atau mendapatkan 9, dukungan ya. penuh buat ke sekolah. Jadi pembelajaran itu dengan adanya dukungan itu ruang gerak kita bebas. Iya. Sebenarnya. Ya. Baik, tadi Ibu Reni sudah menjelaskan ya targetnya mungkin di 8 atau 9 bahkan 10 Bu Reni ya. Nah, kira-kira usaha atau upaya apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa mengalami perubahan dari skala 5 menuju skala 8, minimal ya Bu Reni bisa 9 atau bahkan 10 begitu Bu Reni. Nah, dari pembicaraan ini saya menarik saya akan mencoba mengadakan pendekatan individu kepada kepala sekolah, menjelaskan bahwa tentang kurikulum mereka itu seperti ini, harus bervariatif, pembelajaran tidak mesti di dalam. Nah, yang kedua saya akan mengajak kolaborasi dengan teman sejawat untuk melakukan pembelajaran bervariatif. Betul. Baik, selain tadi yang Ibu sebutkan, kira-kira ada tidak strategi lain yang bisa Ibu lakukan agar lebih memudahkan atau lebih efisien misalnya Bu Reni? Bisa juga saya akan mengajak monitoring atau semacam pendekatan dengan wali murid dan mengajak mereka juga bekerja sama menjelaskan tentang kurikulum mereka belajar dan meminta mereka dukungan, karena di sini kurikulum mereka belajar kan memang juga melibatkan peran orang tua untuk kegiatan anak. Oke, berarti Bu, Ibu Reni sudah merencanakan ya tadi itu ada mentoring gitu Bu ya, pendampingan individu juga. Dari beberapa rencana tadi yang paling nyaman atau yang paling efisien menurut Ibu yang mana Bu untuk mencapai apa yang diinginkan? Oh, yang pertama kita kan karena masalahnya dengan kepala sekolah, jadi kita mengajukan pendekatan individu dengan kepala sekolah dulu. Jadi meminta dukungan dia dulu karena dia kan atasan kita. Artinya pendekatan individu Bu ya, yang dimana kepala sekolahnya mungkin kita ajak berdiskusi ya Bu ya, begitu ya Bu Reni ya. Oke, kira-kira dari rencana yang Ibu sebutkan tadi, Bu Reni membutuhkan support atau dukungan dari siapa saja Bu? Oh, yang pertama dari teman sejawat, terus wali murid, dan kepala sekolah sendiri. Oke. Baik Ibu, berarti Ibu ingin melakukan rencana ini dengan teman-teman ya Bu ya, melakukan kolaborasi ya dengan teman-teman juga, dengan wali murid juga Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan rencana Ibu ini? Insya Allah secepat mungkin kalau bisa ya. Secepat mungkin kita dapat dukungan, dari secepat itu juga kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Oke Bu. Nah, dari percakapan ini apa sih Bu yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan itu yaitu jalan keluarnya ya Bu Rizky. Ide-ide bagaimana saya mencari jalan keluar atau solusi untuk mendapat dukungan kepada sekolah. Alhamdulillah Ibu Reni ya sudah dapat gambaran bagaimana untuk mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dengan rencana-rencana tadi yang Ibu sebutkan ya. Oke, saya tunggu nanti ya Bu Reni ya ceritanya. Semoga Ibu Reni nanti dalam melaksanakan rencananya dilancarkan dan dimudahkan Bu Reni ya. Semoga dukungan kepala sekolah juga cepat Ibu Reni dapat. Terima kasih ya Bu Rizky ya. Oke ya, terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum. Oke, Bu Rizky. Ya Ibu. Tadi Bu Rizky sudah melakukan praktik coaching ya bersama coaching. Nah, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan praktik coaching? Tentu saja perasaan saya senang ya Bu ya, karena saya bisa membantu coaching, tidak memberikan saran, tapi saya membantu untuk menggali ya Bu, menggali supaya coaching ini menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Iya, bagus sekali ya. Kemudian menurut Ibu Rizky,
apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Jadi indikatornya adalah bagaimana coaching ini bisa menggali dan menemukan solusi-solusi atau langkah-langkah terhadap permasalahan yang dihadapinya. Itu yang menjadi indikatornya. Nah, kemudian tadi saya mengamati proses coaching yang dilakukan tadi. Nah, menurut saya Ibu Rizky sudah melakukan coaching dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahannya apa, kemudian juga sudah menanyakan rencana aksi, dan pada akhirnya komitmen tanggung jawab yang akan dilakukan coaching. Jadi itu sudah dilakukan semua tadi ya, Bu Rizky ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa lagi yang mau Ibu Rizky kembangkan dalam proses coaching? Yang mau saya kembangkan adalah bagaimana coaching ini tadi kan yang dibutuhkannya adalah dukungan ya Bu ya, dari kepala sekolahnya. Jadi coaching saya sudah menemukan bagaimana cara untuk mendapatkan dukungan ini, dan tentu saja saya pikir untuk mendapatkan dukungan ini kan tidak mudah ya Bu ya, tentu saja ada prosesnya. Harapan saya coaching saya ini tetap komitmen, tetap berkomitmen untuk melakukan berbagai strategi untuk benar-benar bisa melaksanakan rencananya tersebut. Iya. Itu harapan Bu Rizky terhadap coach ya. Nah, terhadap Ibu Rizky sendiri sebagai coach yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana supaya saya bisa menjadi melaksanakan kompetensi coaching, yaitu prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Iya. Ya, gitu. Terima kasih Bu Rizky sudah melaksanakan coaching tadi, sudah dengan kompetensi dan visi coaching, kemudian sudah dengan alur tirta, dengan rasa gitu, dan proses coachingnya sudah berhasil. Oke, terima kasih sampai jumpa kita dari pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu.